Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah sudah memudahkan kita untuk beramal saleh. Allah sudah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah itu bisa menghapus dosa-dosa kita, dan pada saat yang sama juga bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang dalam hadisnya seperti itu mengatakan, setiap langkah kita, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, melangkah lagi terhapus satu dosa dan terangkat satu kemuliaan kita. Semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang terampuni, dan semakin tinggi pula derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selagi kita sehat, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selagi kita memungkinkan untuk datang ke rumah Allah, maka datanglah. Karena sungguh itu akan baik bagi kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan semua amal saleh kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah, memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, dia yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita. Padahal kita tidak punya hubungan nasab, kita tidak punya hubungan kekerabatan, tapi beliaulah yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita sampai ke akhirat kelak. Kalau di hari akhirat yang senasab tidak lagi berarti ayah, ibu, suami, istri, anak. Itu masing-masing mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Wa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau seandainya sudah ditiupkan trompet itu, terjadilah hari kiamat. Tidak ada lagi urusan nasab. Tidak ada lagi cerita, oh ini anak saya, ini ayah saya. Tidak ada lagi. Dan bahkan wala yatasaalun, mereka tidak saling menanya, sibuk dengan diri masing-masing. Tapi Nabi kita yang mulia, justru yang ditanyanya adalah umatnya. Berbahagialah kita menjadi umat beliau. Berbahagialah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tunduk dan taat kepada sunnahnya. Pertahankan sunnah itu, pertahankan hidayah itu, memohonlah kepada Allah agar dimudahkan untuk istiqamah sampai mati. Karena banyak tantangannya, ada godaan-godaan berat, tetapi kalau kita bersabar, maka insya Allah tantangan itu akan dapat dilewati. Bahkan Nabi kita mengatakan, berpegang kepada sunnah Nabi di akhir zaman itu kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api.
panas. Tetapi kalau kita bertahan, insya Allah bara itu akan padam. Dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar, semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian akidah melalui buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul. Ini buku yang dari awal dulu kita jadikan panduan kita. Yang terakhir yang kita bahas sebelum Ramadan adalah anwa al-ibadah, macam-macam ibadah. Dan satu di antara jenis ibadah yang sudah kita bahas itu adalah al-khawf. Al-khawfu, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata rasa takut itu adalah ibadah dan masuk dalam kategori ibadah qalbiyah. Ibadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, jawarih, ibadah badaniyah, badan kita. Kaki yang melangkah ke rumah Allah itu ibadah badaniyah. Kening yang sujud di lantai itu ibadah badaniyah. Tapi ternyata ada yang disebutkan oleh para ulama sebagai ibadah qalbiyah, ibadah hati. Hati kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah satu bentuk ibadah hati itu adalah al-khawf. Kita memberikan rasa takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang terakhir yang sudah kita bahas. Takut seperti apa? Karena tidak pula semua takut yang menjadi bagian dari kesyirikan. Ada yang dulu kita disebutkan di dalam buku ini sebagai al-khawfut tabi'i. Takut yang lumrah, yang lazim. Takut kepada sesuatu yang berbahaya. Nah, ini bukanlah menjadi bagian dari hal yang dianggap salah dalam kehidupan beragama. Karena juga hubungannya bukan dengan agama. Itu dengan keseharian kita. Nampak ular kobra lewat depan awak itu tidak akan takut itu namanya takut tabi'i. Lewat anjing gila, ada anak awak situ, awak jauh dia anak, pasti kita akan kejar anak kita. Apa betul? Ada rasa takut, tapi itu al-khawfut tabi'i. Itu takut di mana sesuatu yang lazim, lumrah, itu tidak menyalahi akidah. Tapi kalau takut itu sudah hubungannya nanti dengan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang akan datang, berkaitan dengan perkara-perkara gaib, persoalan rezeki, takut rezeki kita nanti kalau tidak begini nanti kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Ini nanti akan menjadi bagian dari amal qalbi, amal hati yang kalau seandainya kita tidak serahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi satu kesalahan dan penyimpangan dalam berakidah. Masa depan hanya Allah yang tahu. Gak ada yang perlu untuk kita takutkan karena Allah yang sudah mengatur. Kita tinggal taat saja kepada Allah. Ketaatan kita membuat kita semakin dekat dengannya, dan kalau seandainya kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan segala-galanya, bahkan sebelum kita minta dia sudah memberi. Itu sekilas apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada ibadah yang kedua yang disebutkan di sini adalah ar-raja. Jadi ada al-khawf, ada ar-raja. Al-khawf itu rasa takut kita. Ar-raja, harapan kita yang harus hanya kita sandarkan kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Yang kita takuti adalah Allah, dan tempat berharap kita juga hanyalah
hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah yang dijelaskan oleh para ulama mesti ada unsur ini. Ada al-khauf, ada pula ar-raja. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mengatakan bahwa ada 3 hal yang muharrikat al-qulub, penggerak hati, yang akan menggerakkan hati kita itu menjadi hidup dekat kepada Allah. Itu ada 3. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-mahabbah, atau al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Ini 3 hal ini penggerak hati kita menuju Allah. Al-khauf seperti yang sudah kita berikan penjelasannya. Karena rasa takut kita kepada ancaman-ancaman Allah membuat kita takut untuk tidak taat. Kenapa begitu mudah kita untuk beribadah? Karena dengan tidak beribadah ada ancaman Allah. Orang kalau seandainya sampai hartanya sejumlah zakat, ada nisabnya, ada haulnya, dia harus mengeluarkan zakat. Itu sebagai sebuah kewajiban. Karena nisabnya sudah sampai dan haulnya sudah sampai. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, apa ancamannya oleh Allah? Itu harta itu nanti akan menjadi setrikaan. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, akan disetrika nanti punggungnya, pinggangnya melalui harta yang dia punya. Maka ada khauf. Khauf kita itu akan menggerakkan hati kita untuk taat kepada Allah, karena kita takut akan ancaman-ancaman yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mendurhakainya. Jadi al-khauf itu muharrikatul qulub, min muharrikatul qulub, yang akan menggerakkan hati kita. Nah, yang kedua, ar-raja. Raja itu harapan. Ada harapan-harapan yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang hanya Allah yang bisa menyediakan apa yang kita harapkan itu. Dan dengan berharap itu, kita juga akan menjadi lebih taat kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Nah, ini apa namanya? Kadang-kadang bertentangan dengan yang dipegang oleh sebagian orang-orang sufi. Katanya, kalau seandainya kita beribadah, selagi kita beribadah mengharapkan surga, berarti belum ikhlas. Karena masih ada keuntungan-keuntungan pribadi yang ikhlas itu apa? Ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita beribadah untuk mendapatkan surga, sebagian orang sufi mengatakan berarti belum ikhlas. Tapi itu tidak betul. Apakah salah kalau kita berharap sesuatu yang memang Allah janjikan? Allah menjanjikan sesuatu bagi orang yang berbuat satu bentuk ibadah. Salahkah kita kalau mengharapkan itu? Jawabannya enggak. Justru harus ada. Berharap seperti itu, itulah yang disebut dengan ar-raja. Ada harapan kita kepada Allah. Dan tidak boleh kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita, kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau seandainya dari ibadah kita ada harapan-harapan kita selain kepada Allah, menjadi salah. Inilah yang nanti akan masuk, kadang disebut dengan riya. Riya itu kan berarti ada harapan dia, tapi tidak kepada Allah. Yang diharapkannya sesuatu tapi dari manusia. Itu akan merusak, akan menjadi perusak bagi ibadah dia. Karena riya itu disebut sebagai asyirkul khafi, atau masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil. Maka saat kita melaksanakan ibadah sholat,
Apa yang kita harapkan? Apa yang dijanjikan oleh Allah. Harapkanlah semua yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan surga. Bolehkah kita berharap surga dengan sholat kita? Boleh. Allah menjanjikan ketenangan jiwa. Bolehkah kita dengan sholat? Mudah-mudahan dengan sholat ini jiwa saya ditenangkan oleh Allah. Boleh enggak? Itu namanya ar-raja. Kan ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Dan sholat itu adalah bagian dari zikir. Sholat itu sendiri bagian dari zikir, mengingat Allah. Karena ayat yang mengatakan, apa bunyi ayatnya? Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Berarti sholat bagian dari zikir. Dan zikir ternyata bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Berarti Allah menjanjikan dengan sholat maka jiwa manusia akan tenang. Sekarang boleh tidak kita berharap saya sholat, saya dirikan supaya jiwa saya tenang? Boleh? Boleh. Berarti kita mengharapkan yang dijanjikan oleh Allah. Karena ayat-ayat memang menyatakan seperti itu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau diberikan musibah, mengeluh. Kalau diberikan nikmat, ternyata tidak juga hilang keluh kesah itu. Malah bakhil pula dia. Tetap saja jiwanya tidak tenang. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti sholat apa fungsinya? Untuk menghilangkan kegalauan. Jadi kalau seandainya kita ada galau dalam kehidupan kita, pikiran kita tidak tenang, hati gelisah, coba baca sholat kita. Coba kaji ulang. Seperti apa sholat yang kita laksanakan. Oh ternyata asarnya jam 5.30. Zuhurnya ada mau jam 3. Subuh kadang iya, kadang tidak. Kalau memang seperti itu, berpikirlah untuk merubahnya. Ingat, Allah tidak pernah memungkiri janji. Illal musallin, kecuali orang salat. Berarti Allah berjanji, kalau dia salat, maka pasti dia jauh dari gelisah, jauh dari galau. Bahasa anak muda ini, galau. Jauh dari itu semua. Nah sekarang ar-raja akan menggerakkan hati kita. Karena ada yang kita harapkan. Kalau kita punya harapan yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harapan itu di antara yang akan menggerakkan hati kita untuk mentaatinya. Maka al-khauf, kemudian ar-raja. Maka disejajarkan, diseiringkan bahasannya oleh para ulama, termasuk dalam buku ini. Setelah beliau bicara al-khauf, beliau bicara setelah itu tentang ar-raja. Dan ada yang tak kalah pentingnya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah itu min muharrikatil qulub. Di antara yang akan menggerakkan hati kita itu adalah rasa cinta. Kalau sudah cinta, lautan pun diseberangi. Hujan pun ditembus, ditempuh. Kalau sudah cinta, tidak ada yang ambil, tidak ada rintangan, ringan semuanya. Kenapa? Cinta.
Dan cinta yang ibadah itu cinta kepada Allah. Maka dengan ada mahabbah, hati kita akan bergerak, hati kita akan hidup, akan semangat, dan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik kata Syekhul Islam, di antara yang tiga ini, yang paling utama yang harus kita miliki adalah mahabbah. Karena mahabbah tidak putus dengan kematian. Sedangkan al-khauf terputus dengan kematian. Kalau awak lah mati, tidak ada khauf dulu, tidak perlu khauf lah selesai. Apalagi yang mau kita amalkan, karena khauf akan mendorong kita untuk semangat beramal. Kalau lah mati, apakah masih ada peluang untuk beramal? Tidak ada lagi. Tapi mahabbah akan tersisa, tetap ada, bahkan sampai di akhirat kelak. Cinta kita kepada Allah membuat kita selalu berharap untuk mendapatkan surga. Cinta kita kepada Allah membuat kita selalu berharap akan dapat melihat kepada wajahnya yang mulia. Tapi takut sudah hilang, takut sudah tidak ada. Tapi mahabbah masih tersisa. Jadi kata beliau, dari yang tiga itu, yang paling utama itu adalah mahabbah. Kalau seseorang itu beribadah dengan mahabbahnya kepada Allah, maka segala-galanya akan mudah untuk dia lakukan. Tidak akan payah, tidak akan sulit untuk memberikan harta. Padahal kalau tidak ada mahabbah, betapa payahnya untuk mengeluarkan harta sebagai zakat. Kita yang bekerja, kita yang habis waktu, banting tulang, peras keringat, itu kan dibembennya orang. Tidak senang dia. Tapi kalau ada mahabbah, belum datang waktunya dia sudah bertanya, ala boleh kalonnya. Maka ada pembahasan dalam kajian fikih, boleh tidak menyegerakan mengeluarkan zakat lebih cepat dari waktunya. Umpama zakat ini seharusnya dibayar di bulan Syawal, tapi di Ramadan itu kan kebutuhan manusia di bulan Ramadan ini lebih dari yang sebelumnya. Bapu dapik, bapu habis. Sekarang boleh tidak dia segerakan yang seharusnya zakat itu di bulan Syawal, sekarang disegerakan dikeluarkan di bulan Ramadan. Ada pembahasan itu. Kenapa para ulama membahas itu? Berarti ada pertanyaan. Dan pertanyaan seperti itu tidak mungkin datang kecuali karena dia mencintai, menyegerakan. Karena kalau dia tidak mencintai Allah, dia akan coba untuk lari dari kewajiban itu. Dia akan coba lari dari kewajiban. Kalau seandainya tidak ada cinta di hati, kalau dia bukan karena mencintai dia yang memerintahkan, maka dia akan cari celah. Bekilah, bulu jan kono dek kewajiban. Maka ada juga diberikan penjelasan oleh para ulama tentang hilah syar'iyah. Kalau ada orang yang sebentar lagi akan sampai haul dari zakatnya, kemudian bulu jan kono dek zakat, belanja banyak-banyak. Beli sofa, ganti kulkas, beli segala macam. Pokok segala kan dibeli ya. Kalau dia membeli itu karena ingin lari dari kewajiban zakat atau untuk mengurangi yang dikeluarkan. Ya kalau lah kurang, kau tentu kurang. Lebih kok malah bagian yang dibagikan. Kalau tujuannya itu, maka dia berbelanja itu hukumnya haram. Yang membuat dia menjadi haram adalah niat yang salah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau memang tujuannya untuk seperti itu, berarti kalau 10 juta, 5 juta jadi hanyalah berkurang bekak, atau tidak kena sama sekali. Kamu duit 120 juta, nisab 100 juta, belanjanya 21 juta. Atau itu 99 lah. 99 berarti di luar nisab umpama nih.
Kalau tujuannya berbelanja tadi itu, maka dia berdosa. Itu yang disebut dengan hilah mamnu'ah. Hilah yang terlarang, tidak dibolehkan. Tapi kalau dia keluarkan benar-benar bukan karena keinginan untuk lari dari zakat, karena keadaan. Umpama uang zakat nisab sudah sampai, haul sebentar lagi. 2 minggu lain penuh haul. Akhirnya sakit salah satu keluarga. Entah sakit emak dia, entah sakit bapak dia, dibawa ke rumah sakit. Ternyata ke rumah sakit itu menghabiskan uang yang dia pakai uang tadi, yang pada akhirnya uang itu enggak sampai nisab. Berdosa? Enggak. Karena memang itu keadaan, bukan dia yang mengakalinya. Karena kalau sudah di luar batas nisab, maka tidak ada kewajiban. Itu pula lah indahnya agama Islam. Kalau tidak sesuai syarat dan ketentuan, maka SKB syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak ada syarat, berarti tidak. Nah, begitulah dalam ketentuan agama. Allah tidak ingin menzalimi siapapun. Kalau tidak kena oleh syarat, maka tidak. Tapi kalau kena oleh syaratnya dan ketentuannya, maka jangan coba-coba lari. Akan menjadi dosa bagi dia. Al-mahabbah, orang yang kalau di hatinya ada mahabbah, akan jauh dari sifat seperti tadi. Bahkan justru yang ada di diri dia, bagaimana supaya sesegera mungkin dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu-tunggu datangnya perintah jika ada mahabbah. Maka itulah diantara yang akan memberikan kebaikan, pahala yang luar biasa dan mendatangkan keampunan dosa. Itu kata Nabi diantaranya adalah intizarus salati ba'das salah. Intizarus salah ba'das salah. Menunggu datangnya solat setelah solat yang sebelumnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah sesuatu yang akan mengikat, akan kokoh iman dibuatnya. Karena dia menunggu-nunggu. Sudah salat maghrib, dia tunggu-tunggu kedatangannya salat isya. Selesai salat zuhur, dia tunggu-tunggu kedatangannya salat asar. Setelah selesai asar, dia tunggu-tunggu kedatangan maghrib. Semangat menunggu seperti itu, berarti di situ karena ada mahabbah. Baik, ikhwati fillah. Jadi setelah al-khauf yang dibicarakan di sini adalah ar-raja. Raja itu harapan yang harus ada pada kita, yang harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita mengharapkan sesuatu kecuali memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya salah satu dari ayat Al-Qur'an yang dikatakan di sini adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di situ ada kata yarju. Yarju itu raja. Raja yarju rajaan. Berharap, mengharapkan sesuatu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap liqa'a rabbih. Apa arti liqa'a rabbih? Bertemu dengan Rabbnya. Jadi siapa yang berharap agar dia bisa bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melaksanakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan amal soleh yang dia lakukan tidak diikutkan dengan unsur kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan ibadahnya kepada Rabbnya. Berarti ada dua syarat. Kalau kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua syaratnya. Yang pertama adalah beramal saleh. Yang kedua, jangan syirik.
Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kapan sebuah amal itu disebut sebagai amal soleh? Amal itu disebut soleh kalau seandainya amal itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya bertentangan, maka berarti tidak soleh. Walaupun baik di mata kita, tapi ternyata bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi kita, maka dia tidak soleh. Itulah amal yang saleh. Dan tidak cukup sekedar amal saleh, diikutkan oleh keikhlasan, dan itu artinya jauh dari kesyirikan. Ini bisa dijadikan ayat untuk menolak keyakinan orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu cenderung dia punya pikiran amal soleh itu dipahami secara baik. Dianggap salah kalau awak pahami seperti tadi. Menurut mereka, siapa saja jika berbuat amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah, meskipun dia tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah. Cenderung untuk mengatakan seperti itu. Bukankah banyak orang-orang non-muslim yang baik-baik? Alangkah tidak adilnya Allah kalau dia tidak mendapatkan balasan nanti di hari akhir. Siapa yang akan memberikan dia balasan? Dia tidak percaya sama Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Terus yang ngasih dia pahala siapa? Maka perumpamaan orang-orang yang kafir itu amalan mereka. A'maluhum karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Jadi mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir itu amalan mereka. A'maluhum karamadin istaddat bihirrih. Itu sama seperti debu pasir tinggi onggokannya, tapi tidak ada kekuatan. Dia bisa terbang ketika ada angin datang. Cak anak setinggi apa aja lah ungguk debu tuh. Ketika angin datang, angin itu bisa menghabisinya, seolah-olah tidak ada apapun di situ. Kenapa? Tidak ada tempat bergantungnya, tidak ada tempat berpegangnya, tidak kokoh dia. Itulah perumpamaan orang-orang yang kafir. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang kafir yang soleh itu, soleh dalam artian berbuat baik, dia masuk surga? Jawabannya tidak. Tapi bagi mereka jawabannya iya. Maka jawaban mereka salah. Oleh karena itu, amal soleh mesti diikutkan dengan iman. Maka amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Selalu kata iman diikutkan dengan amal soleh. Itu artinya adalah amal soleh yang dianggap soleh di sisi Allah jika dilakukan oleh mereka-mereka yang beriman. Dan ayat ini menegaskan itu juga. Karena di sini dikatakan falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka beramallah, laksanakanlah amal saleh, dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti dua syaratnya, amal saleh dan jauh dari perbuatan syirik. Amal soleh saja tapi dia berbuat syirik, berarti tidak cukup, sangat tidak cukup. Bahkan amal-amal soleh itu dengan adanya kesyirikan, syirik itu bisa menghapus ibadah-ibadah kita. Dalam Al-Quran dikatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, maka batallah amalmu. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Coba baik-baik pahami ayat ini. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah,
faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah mengharamkan untuknya surga. Kalau sudah diharamkan oleh Allah untuknya surga, mau berharap apa lagi? Nah, disinilah pentingnya kita terus-terusan mengkaji tauhid, terus-terusan bicara akidah, supaya benar-benar kita paham dan kita coba untuk mengambil pemahaman seperti yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat. Nah, jadi tidak ada bicara-bicara syirik aja. Ya, kadang kalau sering kita bicara persoalan ini, syirik ke syirik itu gimana Ustaznya? So, sekenek-kenek syirik. Memang perlu untuk diingatkan. Wajib kita untuk mengingatkan saudara kita. Karena bahaya akibatnya. Inilah contohnya. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, salah satu dari kenikmatan dalam surga adalah melihat kepada wajah Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat wajah Allah kalau seandainya Allah haramkan surga? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang syirik, Allah haramkan baginya surga. Sementara kenikmatan melihat kepada wajah Allah itu ada di dalam surga. Jadi ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dan dijaga oleh Allah dari semua bentuk-bentuk perbuatan syirik. Ikhwati fillah, masuk waktu Isya, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita di antara amal qalbiyah, amal hati. Itu di antaranya ternyata juga adalah ar-raja, selain daripada al-khauf. Al-khauf, rasa takut kita, ar-raja, harapan-harapan yang harus selalu ada pada diri kita, yang itu hanya bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk harapan kita adalah berharap bertemu dengan Allah. Kalau ingin kita berharap bertemu dengan Allah, maka beramal soleh dan jangan lakukan syirik. Itu artinya adalah semua harapan kita akan menjadi terpuji kalau seandainya diikutkan dengan amalan, dengan usaha. Tapi kalau seandainya hanya berharap tapi tidak diikutkan nanti dengan amal saleh, berarti rajanya masuk dalam kategori raja mazmum. Jadi dibagi raja itu ada raja mamduh, ada raja mahmud yang terpuji, ada raja yang mazmum yang tercela. Kapan raja yang terpuji itu? Kapan harapan kita menjadi terpuji? Kalau seandainya kita ikutkan dengan amalan-amalan. Tapi kalau seandainya hanya bisa berharap, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada sesuatu amalan yang kita lakukan, maka itu percuma. Harapan tinggal harapan. Tidak akan dia dapatkan apa yang diharapkan. Kecuali kalau seandainya dia diikutkan dengan amal saleh. Ikhwati fillah, di sini juga diberikan penjelasan liqa'a rabbi. Bukankah nanti di akhirat kelak semua kita akan mendapatkan itu? Karena nanti kita akan dihisab. Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mukalamah dengan Allah. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada nanti antara hamba dan Allah itu penterjemah. Jadi tidak ada penterjemah. Langsung. Lalu liqa seperti apa yang diharapkan? Dibagi-bagi pula liqa itu menjadi dua. Ada liqa khas, liqa pertemuan dalam artian khusus. Itulah yang untuk orang-orang beriman. Wa huwa liqa'ur ridha wan na'im minallahi subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah dan Allah ridha dengannya. Bertemu dengan Allah liqa'un na'im, pertemuan yang sangat nikmat karena diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan oleh Allah ridha. Tapi ada liqa'am, liqa dalam artian umum. Orang kafir pun akan liqa, bertemu. Dalam artian nanti ketika dihisab. Maka ada ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Famulaqi itu kan liqa. Semua orang seperti itu. Tapi yang liqa'ur ridha, liqa'un na'im, bertemu dan mendapatkan ridha Allah. Bertemu bahkan bisa melihat kepada Allah sebagai sebuah kenikmatan. Itu adalah liqa bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang tentu saja yang kita inginkan. Semua kita, bahkan Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, tapi dia selalu menyampaikan doanya kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, izinkan di akhirat kelak saya memandang dan menikmati indahnya wajahmu yang mulia.
Maka memandang kepada wajah Allah itu lebih nikmat dari surga itu sendiri. Inilah plus bonus bagi orang-orang beriman. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang ihsan, ihsan itu orang-orang berbuat baik. Berarti kalau dibawa pada tingkatan beragama, ihsan itu tingkatan yang tertinggi. Islam, iman, ihsan. Orang yang ihsan itu dia mendapatkan husna. Apa tafsirnya husna di sini? Jannah, surga. Allah berikan surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, bonusnya, plusnya. Apa tambahan di sini? Tambahan di sini ditafsirkan langsung oleh Nabi. Ini namanya tafsirul ayat bil hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis Nabi. Nabi yang menafsirkan. Apa kata Nabi? Ziyadah itu adalah an-nazaru ila wajhillahil karim. Memandang kepada wajah Allah yang mulia. Ini wajib kita imani. Wajib kita beriman dengan yang dikatakan oleh Allah dan oleh Nabi-Nya pada hadis ini. Hadis yang tadi itu. Apa yang harus kita imani dari hadis itu? Bahwa sesungguhnya Allah punya sifat zatnya yang namanya wajah. Ini keyakinan ulama salaf, ini keyakinan para sahabat yang diajarkan oleh Nabi. Oh, berarti Allah punya wajah, Ustaz? Iya. Allah yang bilang, Rasulnya yang bilang. Tapi jangan sekali-kali membayangkan seperti apa. Tidak usah ditanya-tanya dengan pertanyaan yang hanya pantas ditanyakan kepada makhluk. Ini banyak keraguan-keraguan muncul karena ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Itu wajah itu bagian dari anggota tubuh, enggak Ustaz? Menyebutkan bagian dari anggota tubuh itu tidak ada nasnya. Tidak pernah muncul kata jisim yang dinisbatkan kepada Allah pada generasi terbaik dulu. Tidak pernah ada. Itu hanya muncul pertanyaan di kalangan ulama-ulama kalam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Muncul pertanyaan itu. Nyata bayang deinyo, mereka lah sebenarnya yang mentasbih itu. Tapi para sahabat enggak. Sama sekali. Betapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah, sifat-sifat zat. Tidak ada muncul pertanyaan. Tangan, wajah, mereka hanya mengimaninya karena mereka sudah paham dan pasti meyakini bahwa tidak akan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah sudah menafikan keserupaan, untuk apa coba tanya-tanya oleh? Ini perkara gaib. Perkara gaib itu hanya bisa dijawab pakai wahyu. Tidak ada perkara gaib yang bisa dijawab pakai akal. Sama sekali. Karena akal kita enggak kuat untuk memahami hal-hal yang gaib seperti Allah. Seperti nanti bagaimana-bagaimananya. Enggak. Maka Nabi pun tidak menyampaikan. Tetapi Nabi mengimani dan mengajarkan para sahabat untuk mengimaninya. Maka yang seperti ini wajib untuk kita imani. Maka Nabi berdoa dia, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, izinkan saya nanti di akhirat kelak menikmati, memandang kepada wajahmu yang mulia. Itu doa Nabi. Dan itulah liqa'ur ridha. Itu liqa'un na'im. Liqa mendapatkan ridha Allah. Liqa dengan nikmat, penuh dengan kenikmatan, dan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang tidak beriman kepada Allah, tidak akan pernah mereka mendapatkan liqa'ur ridha, liqa'un na'im, karena mereka sudah dimurkai oleh Allah. Orang-orang muslim yang musyrik saja tidak akan mendapatkan liqa'u rabbi.
Karena syaratnya apa? Tidak syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, ikhwati fillah, saya ingin mengakhiri pertemuan kita biar nanti ada waktu untuk bertanya jawab dengan sebuah hadis yang datang dari Anas ibn Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fi maradil maut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke seorang pemuda, seseorang yang dia itu saat-saat menjelang kematian. Berarti sakit, tapi sakit parah menjelang kematiannya. Faqala, dan Rasul berkata kepada pemuda itu, kaifa tajiduka? Bagaimana rasanya kamu sekarang ini? Itulah kira-kira. Bagaimana kamu mendapatkan dirimu sekarang ini? Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Qala, dia berkata, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi. Ini jawaban dari pemuda tadi. Arjullaha ya Rasulullah. Saya penuh harap kepada Allah, wahai Rasulullah, wa akhafu dzunubi, dan saya sangat takut dengan dosa-dosa saya. Berarti ada dua yang di hatinya sekarang ini. Pertama khauf, rasa takutnya, takut dengan dosa-dosa yang banyak. Jadi kita mesti takut dan dosa-dosa kita yang banyak itu. Nya kalau sekene ya dosa nak mampu aja lah. Tapi kalau lay takut kena banyak, takut wak menambah. Nya dosa lah banyak nang kene do amal soleh pun. Yang pada pemuda ini ada rajaknya kepada Allah. Saya penuh harap kepada Allah. Berarti dia bisa berharap ingin ketemu, bisa berharap surganya. Itu harapannya kepada Allah. Wa akhafu dzunubi, sementara saya juga takut dengan dosa-dosa saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Rasul, tidaklah berhimpun pada hati seseorang dalam kondisi seperti ini, tidak berhimpun padanya dua yang tadi itu. Ada rajaknya, ada al-khaufnya. Sementara saat-saat dia menjelang kematian, kecuali a'tahu Allahu ma yarju, Allah akan memberikannya apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan menenangkannya dari apa yang dia takuti. Berarti ini harus selalu ada pada diri kita. Sampai pada saat-saat kematian nanti, tengah sakit awak menjelang kematian, mesti ada raja dan khauf. Selalulah berharap kepada Allah, harapkan surganya, harapkan keampunannya, dan selalulah ada rasa takut dan dosa yang besar. Kalau saya di masa pendidikan juga seperti itu kan, saya berharapkan surga Firdaus, tapi rasanya tidak pantas karena dosa terlalu banyak. Kalau ada dua tadi itu, kata Rasul, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan akan menyelamatkannya dari apa yang dia takutkan. Berarti ini bagian dari iman, ini bagian dari amal hati, bagian dari tauhid. Karena pada saat kita takut kepada dosa-dosa kita, itu artinya kita mengharapkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini mungkin yang menjadi bagian dari kajian kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Semoga hati kita selalu dihiasi oleh rasa takut yang hanya kepada Allah, dan selalu pula dihiasi dengan penuh harap, yang harapan itu hanya kita minta dan kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mungkin masih ada sedikit waktu, satu atau dua pertanyaan, jika ada dipersilakan. Nah,
dalam sholat. Sholat adalah salah satu dari ibadah kita. Dan dalam ibadah kita mesti ada ar-raja dan ada al-khawf. Tadi sudah kita katakan bahwa min muharrikatil qulub, yang akan membuat hati kita menjadi hidup dan bergerak terus bersemangat, yang tadi itu. Ada ar-raja, ada al-khawf. Sekarang kalau kita sholat, apa yang kita harapkan dan apa pula yang kita takuti? Adakah raja kita dari ibadah sholat kita? Inilah yang sudah kita contohkan tadi. Dengan ibadah sholat yang kita lakukan, kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya keampunan. Kok keampunan? Memang keampunan itu perlu kita harapkan terus. Ini dosa bertambah tuh. Tidak ada hari di mana dosa kita tidak bertambah. Coba cek. Ada tidak hari di mana di hari itu tidak bertambah dosa? Kalau ada, sujud syukurlah. Itu hari raya kita. Maka kata Al-Hasanul Basri, hari raya itu adalah, Yaumul Aid itu adalah hari di mana seorang hamba bebas dari maksiatnya kepada Allah. Itu baru disebut dengan hari raya. Nah sekarang kita sholat, berharap itu. Dan pantas, karena Allah menjanjikan. Belum sholat, sudah ada janji keampunan itu. Apa contoh? Wudu. Kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang muslim itu berwudu, kecuali pada saat dia membasuh wajahnya, maka berguguranlah dosa wajahnya seiring dengan tetesan air wudunya. Dan pada saat dia membasuh tangannya, berguguran pula dosa tangannya seiring dengan tetesan air wudu. Kalau awak berwudu adalah salat tu loh. Allah bau nak salat. Tapi Allah sudah janjikan melalui Rasulnya. Allah menjanjikan keampunan itu. Memang cik awak aja lah, memang harus rajin untuk mampu ya. Semua janji Allah sudah ada. Dan kita berhak untuk mendapatkan semua janji itu. Asal kita benar-benar ketuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu raja. Kalau khauf, ada rasa takut kita. Maka kalau seandainya ada orang yang beriman masuk waktu, inya sedang mengerjakan sesuatu atau dalam perjalanan, sebelum banti bis tadi tak tahu nang atir kan. Deh bilo kan banti. Kadang datang ke sopir, Pak sopir boleh bantinya. Kenapa bisa seperti itu? Ada rasa takutnya ketika dia belum sholat. Karena dia tahu dengan belum sholat itu, dia berarti belum mengerjakan apa yang wajib dia kerjakan. Tapi kalau tidak ada di hati macam itu ya, anak banti-banti itu ya, tentu jangan banti, tidak usah ladanya. Itu kalau macam itu, berarti iman yang sedang bermasalah. Tidak ada khaufnya. Maka orang beriman itu mesti ada khaufnya. Kalau datang satu kewajiban, belum terlaksana kewajiban itu, ada rasa takutnya. Tapi kalau mudah dia meninggalkan, kurang puasa, ini lama aja minum tak ya puasa. Kadang banggalanya nengok minum dekat orang, ada masalah. Berarti ada sesuatu yang bermasalah pada imannya. Ada khauf yang tidak nempel di hati dia. Dia tidak takut dah. Senangnya dia. Orang puasanya mokok aja. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dan kita mesti mengingatkan orang-orang seperti itu, terutama keluarga kita jika ada. Kita mulai dari keluarga kita. Maka itulah gambaran dari ar-raja wal khauf dalam ibadah salat, dan kiaskanlah itu kepada ibadah-ibadah yang lain. Ada yang kita harapkan dan memang ada yang kita takutkan. Orang-orang beriman mesti dia takut untuk meninggalkan perintah Allah, dan dia takut untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia
ndak menyadari bahwa yang nyo makan juga kosan barang haram. Setelah selesai makan, baru disabuin orang. Cunya, itu babi dunia. Kalau dia beriman, gimana hatinya? Ada ndak rasa takut, rasa menyesal? Itulah bukti iman. Pasti itu, kadang mau muntah dia. Karena terlanjur melaksanakan, padahal tidak tentu tadi itu. Tapi kalau ada orang yang sengaja aja dia melaksanakan hal yang dilarang, berarti ada masalah. Ada persoalan iman yang perlu dikaji. Nah, maka berbahagialah ketika kita diberikan iman oleh Allah. Berbahagialah dan selalulah memohon kepada Allah supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh, tidak goyah oleh godaan dunia yang lainnya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Cukup baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga majelis kita majelis yang diberikan keberkahan oleh Allah, membuat kita menjadi berbahagia dan menjadi mulia di sisi Allah, karena salah satu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ilmu selain daripada iman. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.